Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat bergabung dan menyaksikan materi pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Untuk semester 1 ini, insya Allah kita akan membahas 4 bab, yaitu bab 1 kerajinan berbasis media campuran, bab 2 dasar-dasar elektronika, bab 3 budidaya ikan hias, bab 4 pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Dari bab yang pertama, bab 1 kerajinan berbasis media campuran. Apa itu kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan berbasis media campuran yaitu kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk suatu benda yang terbentuk dari satu jenis bahan dan kemudian dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Jadi intinya kerajinan ini kalau pendeknya seperti ini. Jadi kerajinan berbasis media campuran itu kerajinan yang awalnya hanya terdiri dari satu jenis bahan dan kemudian diolah menjadi kerajinan yang berbahan lebih dari satu sehingga menjadi lebih menarik. Kemudian kita lanjut. A. Prinsip kerajinan berbasis bahan campuran. Jadi di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, gabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Jadi yang bisa digabung dalam kerajinan berbasis campuran tuh hanya bahan-bahan yang tidak mengandung bahan kimia. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Ya, seperti yang tadi yang Ibu katakan pengertian tentang berbasis bahan campuran. Bahan campuran berarti lebih dari satu jenis bahan. Kemudian yang ketiga, terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Maksudnya homogen yaitu yang sama jenis, sedangkan yang heterogen yang tidak sama jenis. Kemudian yang keempat, bahan memiliki karakteristik. Jadi tiap bahan yang dipadukan memiliki perbedaan atau ciri khas masing-masing. Kemudian yang terakhir, bahan yang digunakan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya. B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu. Batu bersifat keras dan memiliki beragam warna yang dapat berkilau. Logam bersifat mudah berkarat. Kalau plastik memiliki permukaan yang cukup keras, juga mudah dibentuk. Kayu bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Sedangkan yang terakhir, keramik bersifat mudah pecah. C. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada batu. Batu terdiri atas beberapa jenis, ada batu akik, batu berwarna, ada batu alam, batu cadas, atau batu paras. Kemudian teknik pengolahannya digerinda, kemudian dironce atau dipahat. Di bawah ini ada 2 contoh produk dari berbahan batu. Yang bagian A, batu dengan logam. Kalau gambar yang bagian B, batu dipadukan dengan kayu. Kemudian kalau yang berbahan logam, jadi logam juga ada beberapa jenis, ada yang perak, emas, perunggu, besi, dan titanium.
Di sini ada 3 produk, contoh 3 produk. Yang pertama A. Produk A ini merupakan kalung logam dengan kain. Jadi yang menjadi hiasannya di bagian bawah itu logam, kemudian gantungan pada kalungnya berbahan kain. Kemudian kalau yang bagian B, wadah lilin dari logam. Dan rangka logam dililit dengan rotan. Wadah lilin ini terbuat dari bahan campuran logam dan rotan. Dan yang terakhir C, hiasan. Kalau hiasan ini dapat kita lihat bahwa terdiri dari ini jenis logam dan dipadukan dengan kayu. Kemudian dari bahan kayu. Kalau kayu ada beberapa jenis juga, seperti kayu jati, meranti, nangka, landa, hitam, dan sebagainya. Di sini Ibu akan memberikan 3 contoh produk kayu. Yang pertama A. Kalau yang A ini contoh produk dari kayu kemudian dipadukan dengan plastik. Kemudian yang B, kayu dipadukan dengan kain putih. Jadi di kerajinan kapal ini pada bagian perahunya dari kayu dan bahan yang warna putih itu dari kain. Kemudian yang C, sepeda mini, yaitu terbuat dari kayu dan dipadukan dengan logam serta karet. Jadi karet yang bagian bolanya, kemudian logam yang bagian setirnya. Kemudian bahan plastik. Jadi bahan plastik yang dapat dijadikan kerajinan berupa botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Di sini ada 2 contoh. Ini yang pertama, gabungan dari plastik dengan seng. Dia ada botol, kemudian dipadukan dengan seng atau plastik. Kemudian B, plastik dengan kayu. Kemudian dari bahan keramik. Kata keramik berasal dari kata keramos, yang diambil dari bahasa Yunani, artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat melalui proses pembakaran. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, keramik dipadukan dengan rotan. Kemudian yang kedua, keramik dipadukan dengan logam. Kemudian bagian D, kemasan kerajinan berbasis media campuran. Bagaimana setelah kita membuat kerajinan? Tentunya akan lebih menarik dan menambah harga jual kalau kita membuat kemasan yang menarik. Apa itu kemasan? Yaitu wadah sebuah produk yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual. Di sini ada contoh kemasan berbahan kardus yang dipadukan dengan plastik mika. Oke, jadi adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, maka Ibu akan menyimpulkan kembali. Jadi yang pertama tadi, kerajinan berbasis media campuran, yaitu kerajinan yang terbentuk dari satu jenis bahan, kemudian dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik. Kemudian prinsip kerajinan berbasis media campuran ada 5. Yang pertama, tidak memiliki reaksi kimia. Kemudian yang kedua, terdiri dari berbagai jenis. Yang ketiga,
memiliki bahan yang homogen atau heterogen. Kemudian keempat, bahannya memiliki karakteristik. Yang kelima, bahan yang digunakan dapat menyatu. Rangkaian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, yaitu ada batu. Kalau batu bersifat keras dan memiliki beragam warna yang dapat berkilau. Logam mudah berkarat. Kemudian plastik, permukaannya cukup keras, juga mudah dibentuk. Kayu bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Keramik bersifat mudah pecah. Kemudian yang terakhir tadi, yang C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Ibu sudah memperlihatkan contoh-contoh gambarnya tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa membuat kemasan yang menarik. Oke, berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.